Ya, ini sekarang ini booming sekali loh Pak Adi, pelatihan-pelatihan. Dan yang saya agak was-was itu adalah pelatihan ini ada yang dilakukan secara online. Itu pelatihan-pelatihan yang membawa si peserta itu katarsis. Karena dari testimoninya melegakan, itu benar banget melegakan, tetapi kan tidak ini tidak menjadi solusi. Dan banyak juga dari peserta itu akhirnya masalahnya nggak selesai, malah mendapatkan masalah baru karena tadi katarsisnya tadi nggak selesai, nyangkut dan sebagainya. Jadi kita perlu bijak juga dalam hal memahami soal emosi dan mengelola dengan sangat baik juga. Ini juga ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang mengatakan bahwa, oh, pernah mengikuti terapi dengan teknik-teknik, ini sepertinya teknik-teknik ini ya, NLP ya, Swiss Pattern, Submodality Change, Collapsing Anchor, tapi masalahnya nggak bisa teratasi. Kira-kira karena apa, Pak Adi? Oke, jadi kembali lagi kita kalau saya sedikit bicara soal definisi lagi ya. Jadi em, hipnoterapi itu adalah terapi boleh menggunakan teknik apa saja yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Di pelatihan beberapa pelatihan yang saya pernah baca kurikulumnya ya, yang di luar negeri terutama, ada yang mengaku mengajar hipnoterapi, tapi sebenarnya mereka menggunakan teknik-teknik NLP, Swiss Pattern, Hmm. uh, submodality change, kemudian visual scores, kemudian phobia cure semacam itu ya, collapsing anchor. Sampai tahap tertentu teknik-teknik ini efektif sampai tahap tertentu loh ya. Dulu di awal-awal praktek saya juga mengandalkan teknik ini. Kenapa? Teknik ini bagi saya dulu ya itu sangat aman dan nyaman. Kenapa? Karena konten free. Kita tidak perlu mengulik-ngulik bawah sadar orang, kita hanya melakukan modifikasi di pikirannya dia dan harapannya ada klien ini sembuh. Satu contoh begini, submodality change. Jadi misalkan kalau seseorang ini takut sama katakanlah apa cecak misalkan ya, ya fobia cicak. Kalau hipnoterapis menggunakan teknik hipnoanalisis, kita akan cari tahu ini dia takut cicak ini mulai terjadinya mulai kapan. Terus di usia berapa? Kejadiannya apa yang membuat dia sampai akhirnya dia takut? Nah, itu dibereskan itu. Nah, kalau menggunakan submodality change, kita nggak ngulik-ngulik itu. Oke, klien hanya disuruh tutup mata, bayangkan cicak, wah dia sudah takut, kemudian dilakukan adalah, coba Anda ubah. Cicaknya dibikin misalkan lucu, dia pakai lipstick, atau dia pakai kacamata keren, hitam, begitu. Dibuat berubah tampilannya. Sehingga diharapkan setiap kali dia melihat nanti cicak beneran di luar dirinya dia, itu akan men-trigger cicak yang lucu di dalam pikirannya dia. Maka klien tidak lagi takut. Itu harapannya. Sekali lagi, sampai tahap tertentu teknik ini bekerja. Tapi dalam banyak kasus yang dulu saya pernah alami, nggak bisa. Makanya saya dulu mengajar ini hanya sebagai backup saja. Ya, kalau kasus-kasus ringan boleh dicoba. Collapsing anchor salah satu. Collapsing anchor itu kan bagaimana kita membenturkan dua emosi. Jadi misalkan, oh dia takut cicak. Oke, kita tanya, emosi kamu di angka berapa? Di angka 5. Oke, coba tutup mata, bayangkan cicak. Kemudian kita, misalkan kita sentuh pundak kirinya dia. Sudah terangker dengan perasa takut dengan cicak. Kita cari emosi positif yang dia punya. Oh, saya pernah dapat juara, dihargai. Wah, emosi saya positif. Di angka berapa? 10. Kita anchor di pundak kanannya dia. Kemudian di saat yang bersamaan itu kita aktifkan. Maka di dalam dirinya si individu ini akan terjadi benturan antara emosi negatif dan positif yang lebih intens. Emosi positifnya. Diharapkan emosi yang negatif ini akan luruh dengan sendirinya. Yes, sampai tahap tertentu it works wonderfully ya. Tapi pada banyak kasus tidak. Submodality change pernah juga murid-murid AWGI saya sudah bilang untuk kasus-kasus yang berat ya, yang emosinya intens jangan pakailah teknik-teknik ini. Kenapa? Ini biasanya sulit untuk tidak efektif. So, dia punya klien yang katanya klien ini marah sekali sama bapaknya. 0 sampai 10, 30. Wah, 0 sampai 10 katanya 30, berarti sangat marah nih. Dia bilang, oke tutup mata, bayangkan bapak mau di depan kamu, jaraknya berapa? Katanya 1 meter. Gimana? Saya marah. Oke. Bapak mau dibikin kabur ya, dibikin hitam putih. Kan tadi kan warna, dibikin hitam putih. Bagaimana? Masih marah? Marah. Oke. Mundurkan bapakmu 5 meter. Gimana? Masih marah? Marah. Berkurang nggak? Enggak. Dimundurin sampai bapaknya hilang di kejauhan.
Tanya, gimana sekarang emosi kamu? Masih marah. Jadi saya tahu bahwa ini untuk kasus-kasus yang berat itu saya tidak rekomend. Ada tetapinya. Apakah ini efektif? Ini efektif untuk kasus-kasus tertentu, tapi tidak bisa kita generalisasi bahwa ini bisa untuk semua. Maka karena kita sudah punya THT, terus ada teknik-teknik yang lain ya, maka sejak di SCCH 2 angkatan terakhir ini, saya sudah tidak mengajarkan teknik-teknik ini. Karena Hmm. kita kan tidak pernah pakai. Saya yakin Christian juga nggak pakai kata teknik ini kan. Nah, Ya, ya. Ya, itu ada sebagai pengetahuan. Ya, ya. oke. Demikian. Ini satu lagi nih pengalaman. Kalau tadi ada dua pengalaman, satu lagi pengalaman ini udah jarang banget ditanyakan, tapi ini masih muncul lagi ya tentang past life regression. Jadi dia pernah melakukan terapi hingga sampai dibawa ke past life regression, tapi setelah terapi masih ada yang mengganjal. Apakah ini kondisi wajar? Jadi maksudnya udah jauh dibawa begitu ya ke akar masalahnya menurutnya. Tapi kenapa masih ada yang mengganjal juga? Apakah ini normal nggak sih perasaan mengganjal setelah diterapi, bahkan sampai terapi ke past life begitu? Oh, Silakan Pak Adi. jawabannya normal. Jadi begini, apakah terapi berbasis regresi ke kehidupan lampau itu efektif? Jawabannya efektif. Tergantung konteksnya, tergantung situasi dan kondisi klien juga. Nomor satu, ini adalah kebijakan dan dari pengalaman saya. Kita terapis ini tidak boleh meliding, mengarahkan secara sadar, kasih tahu klien bahwa, ini masalah kamu ini ada di past life, akar masalah. Itu tidak boleh. Itu leading. Nah, kalau misalkan dalam proses mencari akar masalah, klien ini secara spontan, dia mundur ke kehidupan lampau, dan itu ditemukan sebagai akar masalah, proses tuntas ini. Di proses tuntas, kemudian dia dibawa kembali ke masa sekarang, kemudian kita menguji hasil terapinya. Kalau misalkan kejadian di masa lalu ini, di past life ini, yang dikatakan sebagai akar masalah sudah diproses tuntas, kemudian klien dibawa kembali ke masa sekarang, diuji hasil terapinya, klien, jadi nggak usah tunggu pulang loh, nggak usah tunggu pulang. Di ruang praktek saat itu juga diuji, dan diketahui bahwa klien masih merasa tidak nyaman, ini artinya masih ada akar masalah lain yang belum tertangani. Temuan kita, ya temuan saya dan juga murid-murid AWGI itu, yang paling banyak itu adalah kami menyebut sebagai simptom dengan multi ISE, multi akar masalah. Biasanya sih satu simptom itu satu akar masalah. Kemudian dalam praktek yang dilakukan dijumpai satu simptom, misalkan sama-sama misalkan tidak percaya diri. Oh, ternyata tuh ada dua kejadian berbeda yang menjadi akar masalah. Nah, yang paling banyak ini yang kami temukan adalah satu simptom, itu saya lakukan live terapi di kelas dan ada rekaman videonya itu yang untuk dipelajari ya. Ada klien wanita yang dia itu tidak nyaman kalau dia di tempat keramaian, di tempat umum. Dia merasa dia dilihatin orang, dia nggak enak. Padahal ini klien dewasa loh ya. Dia seorang guru yang percaya diri harusnya. Ternyata akar masalah dari perasaan tidak nyaman di keramaian ini itu uh, ada tiga kejadian yang berbeda. Jadi bayangkan, ibaratnya kalau ini ada panci presto kayak tadi itu ya, ada pot ini, itu apinya tuh ada tiga loh sumbernya. Nah, tiga-tiganya harus dimatikan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, saya sudah diregresi ke past life, tapi setelah itu saya masih nggak nyaman, apakah ini normal? Jawabannya normal saja. Kalau ternyata simptom itu punya akar masalah lebih dari satu. Maka kalau dalam proses terapi loh ya, saya tidak tahu yang dilakukan oleh terapis yang menangani teman ini, apakah dia melakukan uji atau tidak. Kalau dia melakukan uji hasil terapi, dan ternyata tuh klien di saat itu dia lakukan, di ruang praktek uji ini ya, masih nggak nyaman, maka tugas terapis adalah harus segera mencari sumber tidak nyamannya ini dari mana. Nah, itu akan ketemu akar masalah yang berbeda. Dan kalau ini diproses tuntas, dites lagi itu clear, ya dia akan selesai. Demikian.
sedikit sharing, Pak Adi. Dari beberapa pengalaman klien-klien yang pernah menjalani terapi dengan hipnoterapis yang bukan lulusan dari Adi Wigunawan Institute, itu ternyata mereka di luaran itu tidak melakukan hasil uji terapi. Jadi sehingga saya nggak tahu sampai tahap di mana, tapi itu tidak dilakukan. Jadi sehingga ya nggak tahu juga sih ya, apakah tadi benar-benar masalah sudah tuntaskah atau tidak, karena uji hasilnya saja itu tidak dilakukan. Itu dari pengalaman klien-klien yang pernah datang ke saya dan pernah diterapi oleh terapis yang bukan lulusan dari AWG. Saya dulu Ini melakukan hal yang sama. Saya dulu melakukan iya. hal yang sama di awal-awal. Ah, Makanya protokolnya kita ini kan dikembangkan dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan gitu loh. Ya, mm, saya lakukan dan murid-murid AWG di awal-awal saya mengajar melakukan juga. Jadi dulunya saya tidak melakukan uji hasil terapi. Mengapa? Karena saya pikir ya kalau saya sudah proses ya sudah selesai gitu loh. mm, Kalian nggak usah tunggu lama. Kalian sampai di rumah langsung WA lagi. Dulu masih pakai SMS. SMS. Pak, saya kok masih nggak nyaman. Saya pikir, waduh ini ada yang salah nih dengan proses terapi saya. Akhirnya setelah dipikir-pikir, oh saya tidak menguji hasil terapi saya. Hasilnya seperti apa. Ya, dan ini uji hasil terapi mutlak harus dilakukan. Mau pakai terapi cara apapun dia harus lakukan. Jadi misalkan nih ada orang yang katakan yang mudah saja ya, dia takut bicara di depan umum. Kita mau pakai teknik berbasis teknik-teknik NLP boleh, submodality change, collapsing anchor lah, Swiss pattern lah, fast phobia cure lah, atau kita hanya mau menggunakan sugesti saja kah, atau kita mau menggunakan teknik hipnoanalisis mencari akar masalah kah, atau mau pakai teknik apapun. Apapun tekniknya, kalau sudah kita lakukan, sudah kita berikan kepada klien, maka karena ini bawah sadar ya, kita bisa langsung melakukan uji hasil terapi. Tidak perlu tunggu pulang ke rumah. Saya ada nonton kalau di kelas kan saya kelas SSCH saya ada putar video itu, saya punya videonya. Jadi seorang wanita yang dia fobia bulu burung ya. Jadi dia pergi ke seorang hipnoterapis sangat terkenal di ini ceritanya di Inggris ya, sangat terkenal dan dilakukan terapi berbasis sugesti. Jadi si wanita ini dibacakan skrip ya, dan saya mau beritahu satu hal juga bahwa skrip ini tidak bisa kita baca dan susun on the spot, nggak bisa. Saya nggak mampu melakukannya. Dan untuk saya loh ya, standar saya nggak boleh lakukan. Kalau saya mau melakukan teknik terapi berbasis sugesti, saya akan tanya dulu apa masalah klien, detail sekali, barulah dari sini saya memformulasikan skrip sugesti yang sesuai. Jadi nggak bisa klien bilang dia tuh takut bulu misalkan, langsung saya buat skrip dan saya bacakan. Itu biasanya akan ada banyak apa ya hal-hal yang kurang pas yang kita sampaikan. Apalagi itu kita lakukan ini berdasarkan pemikiran saat itu. Idealnya adalah kita duduk tenang, klien setelah kita catat masalahnya dia pulang, kita duduk tenang, kita susun skripnya. Kan ada aturan dalam menyusun skrip kan? Kita buat aturannya sesuai aturan, setelah bagus klien datang baru induksi baru dibacakan skrip. Nah, pada kejadian di video ini, klien dibacakan skrip dan direkam. Setelah direkam, jadi dibacakan, sudah selesai, kaset, itu masih kaset saat itu ya, dikasih, pulanglah dia. Di rumah dia dengarkan lagi. Itu diulang terus. Tiap hari, minggu depan ketemu terapis lagi. Nah, dia tidak melakukan uji hasil terapi. Jadi setelah seminggu, 2 minggu, barulah diuji dengan cara apa, si klien ini diminta untuk pergi melihat burung yang dia takutikan, burung ada bulunya itu. Ternyata takutnya tidak hilang. Jadi tetap ada. Nah, ini tidak akan terjadi apabila misalkan klien ini dituntun untuk melakukan uji hasil terapi setelah diberikan sugesti. Jadi sekali lagi idealnya adalah mau pakai sugesti, hipnoanalisis, teknik-teknik yang bersifat content free, yang teknik-teknik berbasis NLP itu selesai kita lakukan, kita harus lakukan uji hasil terapi. Dan ini menurut saya fair bagi klien. Karena dia ada masalah, kita lakukan treatment perlakuan, ada pretest, ada perlakuan, ada post-test dong. Nah, post-testnya ini apa? Uji hasil terapi. Demikian.
Oke, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang di kolom komentar bertanya tentang mental block, teman-teman silakan lihat tayangan live kami sebelumnya tentang mental block, pendukung atau penghambat. Di situ kami menjelaskan sangat jelas tentang mental block. Jadi silakan ditonton kembali tayangannya. Nah, ini waktu kita sudah jam 9 Pak Adi, tapi masih banyak banget pertanyaan. Apakah boleh disampaikan beberapa pertanyaan yang Boleh, kita terpilih? lanjut lagi beberapa saat, boleh. Malam minggu kan? Gitu Nggak ada ya. janjian toh, Christine? Ini minggu malam, Pak. Hah? Ini Minggu malam. malam Oh, minggu. Sabtu malam. Ya, satu Besok malam. minggu. Bisa minggu. Oke, oke. Jadi, nah, ini satu dari Feni Lianawati. Bagaimana kalau merasa ada masalah tapi tidak bisa merumuskan masalahnya? Rasanya banyak masalah tapi tidak ketemu satu masalah besarnya. Menurut Pak Adi, apa yang harus dilakukan nih? Ya itulah masalahnya. Jadi begini, intinya adalah klien ini bersedia, terbuka. Ya, dia percaya pada terapisnya. Seringkali memang begini, kita ya jangankan Anda, saya pun sama, siapapun, Christine ke siapapun, terapis pun sama. Kalau kita yang berada di dalam masalah itu, kita bisa pusing-pusing sendiri loh, benar nggak? Ya, beberapa waktu lalu, ini cerita lucunya. Saya mengerti betul apa yang dialami ya, karena saya pernah mengalami. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu hipnoterapis AWGI ya, teman baik saya juga ini, sejawat, itu tiba-tiba WA saya, Pak Adi bisa nggak cerita sekilas, bisa nggak saya telepon? Waduh, kalau teman ini minta telepon, ini berarti sesuatu yang serius ini. Saya bilang, oke silakan. Telepon lah, dia cerita. Oh ternyata ini bicara mengenai kondisi anak, ya anaknya begini, 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 beginilah. Cerita soal sekolah juga. Jadi dia bilang, waduh Pak ini saya pusing, ini siapa yang saya lakukan? Saya ketawa, saya bilang, ini persis dulu saya alami, saya bilang ini. Kenapa? Anda ini hipnoterapis yang sangat jago loh, ya nangani kasus yang berat-berat. Oke, masalah rumah tangga, wanita nggak bisa hamil, akhirnya bisa hamil, ya tentu saja sama suaminya si wanita itu ya. Jadi kemudian masalah-masalah yang lain lah. Saya bilang, Anda tahu loh jawabannya, tapi saat itu Anda lagi bingung sebagai orang tua. Jadi EP hipnoterapis Anda tuh tidak aktif. Dia bilang, benar Pak, saya harusnya tahu. Saya bilang, ya karena lagi dalam tanda kutip, lagi panik. Saya bilang, oke, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Setelah saya kasih saran, apa katanya? Iya ya, ini kan saya juga sudah tahu nih harusnya seperti ini. Saya bilang ya itu normal karena kan kita berada di dalam masalah. Nah, saya saat itu kan diajak bicara dan posisi saya sebagai terapis kan. Jadi saya melihatnya dari luar. Maka untuk jawaban untuk teman yang nanya tadi, kalau memang ada masalah ya dan tidak tahu ini sebenarnya ini gimana apa yang harus dilakukan, jumpalah terapis, ceritakan. Maka terapis yang baik akan membantu seorang peserta ini merumuskan masalahnya dan dia bisa membantu peserta ini untuk bisa melihat dari perspektif yang lebih jernih. Sama kayak cerita kasus peserta yang mau membantu temannya yang punya 4 anak tapi nggak mau tidak menggunakan asisten rumah tangga dan babysitter. Saya langsung bilang nggak bisa dibantu. Kenapa? Karena dari pengalaman kan. Pengalaman saya menyimpulkan harusnya diproses adalah yang ini. Nah, apabila kita punya banyak masalah, kalau saya ini sedikit saran ya, kalau kita punya banyak masalah, kayaknya muter-muter seperti benang kusut, ya, udah benangnya kusut, basah lagi benangnya, maka saran saya adalah duduk tenang, lupakan dulu masalahnya, udah letakkan dulu, udah pura-pura saja Anda lagi nggak ada masalah, coba tulis, sebenarnya Anda mau apa sih? Gitu loh. Anda maunya apa? Anda tulis Anda maunya apa? Nah, saya biasanya kalau punya klien yang bulat ya, muter-muter sendiri, biasanya ya, saya akan bilang begini sama dia. Anda pulang ke rumah, Anda buat goal hidup Anda. Saya kasih ya, 1, aspek spiritual. Anda mau jadi orang seperti apa? 2, aspek finansial. Mau penghasilan berapa sebulan? 3, bisnis karir. 4, relasi. 5, sosial. 6, saya minta mereka menuliskan itu detail. Minggu depan jumpa saya dengan membawa tugas itu, PR itu. Minggu depan ketemu saya sudah ketawa-ketawa. Saya bilang, bagaimana? Iya, Pak. Setelah saya tulis, Pak,
Jelas sekarang ini, yang tadi saya cerita masalah sebenarnya bukan masalah. Saya bilang itu menjadi masalah karena pikiran Anda fokus ke sana terus. Hmm. Setelah Anda menuliskan apa yang Anda mau, pikiran Anda sekarang tuh sibuk dengan hal yang positif. Sehingga yang tadinya Anda pikir masalah, sebenarnya bukan masalah. Jadi saya bilang gini, gimana? Masih mau lanjut terapi apa enggak nih? Dia bilang kayaknya sudah nggak perlu nih Pak. Saya ini sudah lebih nyaman. Ya sudah kalau gitu pulang saya bilang. Simple loh. Ya jadi itu terapis akan membantu Anda ya. Dan saya beritahu untuk teman-teman, lebih dari 85% ya kegagalan dalam terapi, saya bicara kalau dalam konteks hipnoterapi ya, itu adalah karena terapis atau klien ini gagal dalam merumuskan masalah. Jadi ini kuncinya tuh di sini. Kita bisa belajar teknik apa saja, tapi kalau dalam perumusan masalah tidak presisi, tidak tajam, tidak akurat, maka yang terjadi adalah terapinya tetap dilakukan, tapi salah terapi. Demikian. Ya, jalurnya beda. Ini mirip yang dialami klien saya beberapa waktu yang lalu. Urgent katanya, Bu Christine urgent, saya minta jadwal. Terus kebetulan ada sebenarnya itu adalah jadwal istirahatnya saya, tapi saya bilang nggak apa-apa deh karena urgent. Saya pikir masalah apa begitu datang dia bercerita, cerita 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 cerita, kemudian sebentar, saya udah ketemu Bu solusinya. Terus dia saya belum mengatakan apa-apa, saya hanya mendengar dan mencatat. Udah ketemu. Terus ya juga ya ngapain saya datang? Hahaha, udah terus dia pulang pagi. Kadang ya itu tadi hanya butuh suatu momen di mana kita mengurai, entah lewat cerita, tentu terus harus mencari orang yang tepat untuk bercerita. Solusinya sudah ada sih sebenarnya. Di pikiran bawah sadar itu tempat segala potensi Betul. itu berada. Ini Tinggal sedikit bagaimana kita dua mengarahkan pertanyaan. ya, begitu ya. Kita hanya Sebentar, ini mengarahkan. ada cerita lucu nih. Ini Ya. diceritakan oleh Pak Agus Wirajaya yang di Denpasar ini. Ya, Pak Agus sekarang lagi ada di Jakarta nih, lagi ada kelas Scientific Self Hypnosis lagi jalan ini ya. Jadi Pak Agus cerita, dia bilang kan kalau biasa kan kalau kita ketemu kan pasti kan kita cerita kasus kan, walaupun kita nggak cerita siapa kliennya, tapi kan kasusnya itu yang kita buat bahan diskusi dan pembelajaran. Jadi Pak Agus bilang begini, saya ini minggu lalu nangani klien wanita di Denpasar kan, ya gimana? Waduh, ini paling enak nangani kasus ini. Loh, kenapa saya bilang? Coba, jadi pada saat dia itu sudah dalam kondisi hipnosis yang dalam, dia bicara-bicara sendiri sama dirinya. Jadi ada dialog di antara dirinya dengan dirinya gitu loh. Jadi ada bagian EP sebenarnya. Jadi dialog lah terjadi dialog A ke B, B ke terus begitu. Dan akhirnya selesai-selesai sendiri. Terus saya bilang, terus yang Anda lakukan apa? Ya saya cuma nonton Pak, ya, katanya Pak Agus. Saya cuma nonton. Oh iya ya. Jadi dia bicara, si klien bicara sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus saya bilang gini, waduh, kalau gini mah enak banget. Dia bilang, wah kalau ada klien kayak begini Pak, sehari itu bisa 5 nggak capek Pak. Tugas kita hanya menuntun klien deep, terus dia bicara-bicara sendiri, dia selesaikan masalah sendiri. Dan benar-benar solusinya, masalah itu selesai dengan sendirinya. Dan tuntas begitu loh. Dan benar yang tadi Hmm. Kristen bilang, bahwa ada apa ya, ada solusi sebenarnya di bawah sadar, tapi butuh kita untuk membantu lah, memfasilitasi, mengarahkan, menavigasi pikiran klien ini, karena kan um, klien yang biasanya punya masalah itu kan dia nggak bisa berpikir sejauh itu kan. Jadi kita yang sebagai orang yang netral, yang di luar masalah, kita bisa melihat lebih jernih dan kita hanya membantu demikian. Hmm. Jadi solusinya tertumpuk. Gitu. Ini ada satu teman sharing. 2 kali hipnoterapi dengan dokter di rumah sakit, sekali sesi 20 sampai 30 menit. Wah, luar biasa. Kita biasanya 3-4 jam Pak Adi, ini 20-30 menit. Tanpa dokternya dengerin curhat saya. Cuma dikasih rekaman seperti motivasi seorang motivator untuk dengarkan seminggu. Sekarang jadi takut lagi sama hipnoterapi. Jadi sekarang punya masalah baru, trauma dengan hipnoterapi. Setelah mendengarkan paparan kami tadi, semoga bisa memberikan gambaran tentang protokol hipnoterapi itu seperti apa. Jadi mungkin bisa kembali berbuka hati dengan hipnoterapi, tapi ini dengan cara yang berbeda, dengan protokol yang berbeda. Karena sekali lagi saya katakan setiap orang berhak bahagia, Anda juga berhak bahagia. Hanya saja kadang kebahagiaan itu perlu diupayakan secara sadar. Gitu ya Pak Adi.
Ini sedikit ada tentang efek samping dari hipnoterapi. Apakah hipnoterapi itu ada efek samping? Karena ada satu teman sharing begini, apakah wajar habis terapi atau konseling badan selalu nggak enak seperti muncul gejala yang selama seperti mual, muntah, habis itu besoknya baik-baik aja, tapi seminggu lagi gejala nggak enak muncul lagi walaupun lebih ringan. Saya jarang sih, kalau rasanya haus, kelelahan setelah terapi dalam sehari itu ada. Jadi biasanya saya sarankan istirahat, banyak minum air. Tapi kalau sampai mual saya belum pernah mengalami. Kalau Pak Adi sendiri? Kalau dia mual setelah terapi nggak pernah. Tapi kalau dia pusing atau mual di ruang praktek itu bisa terjadi. Nah, saat Hmm, itu kan emosi lagi bergejolak, dia ya, kan ya. lagi gak nyaman, itu bisa, tapi itu jarang lah ya. Tapi kalau Hmm, misalkan setelah di terapi, dibantu ya, kemudian setelah itu pulang kok gak enak, nanti setelah itu hilang, seminggu lagi muncul lagi mual. Nah, ini menurut saya itu sepertinya ada yang belum belum tuntas dilakukan ya, dan ini perlu saran saya perlu segera kembali ke terapis untuk dibantu diselesaikan. Apakah hipnoterapi ini bisa punya dampak negatif? Jawabannya ya, pasti ya, karena hipnoterapi ini adalah sebuah sebuah perlakuan ya, sebuah strategi untuk membantu seseorang. Yang namanya perlakuan ini bergantung apa yang kita lakukan dan juga bagaimana kita melakukannya. Saya kalau di kelas itu, di kelas ya, waktu saya memulai mengajar hipnoterapi dan ini menjadi sebuah pengingat yang sangat-sangat serius. Saya bilang sama calon hipnoterapis yang belajar di AWG ini, mereka kan dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, profesional juga ada, dokter dan segala macam. Saya bilang satu hal begini, hipnoterapi ini kalau salah dipraktekkan, itu bisa berdampak sangat buruk terhadap klien. Jadi ini harus hati-hati. Kenapa? Karena yang kita otak-atik ini bawah sadarnya klien. Nah, dan saya memberikan contoh-contoh konkret ya, bisa kemana dampaknya. Ya saya nggak perlu cerita di sini supaya teman-teman itu tidak menjadi malah nanti fobia. Tapi ini pengingat betul. Saya pernah menulis juga dampak hipnoterapi yang dampak negatif ini di website saya. Saya pernah tulis itu di adwgunawan.com itu. Ya, tapi secara umum kalau hipnoterapi itu dilakukan oleh terapis yang memang kompeten, ya itu bagus. Ya, paling jelek tidak berdampak, udah itu aja sudah. Oke, satu contoh deh, tapi yang bukan contoh yang ekstrim ya. Ada sugesti, saya pernah baca itu, ada dua contoh nih, saya pernah baca di literatur di barat itu, sugestinya itu adalah supaya orang lebih rileks kan dibilang, oke, dalam bahasa Inggris saya dibilang, you are sinking down, deeper and deeper, sinking down itu kan tenggelam itu. Ya, tidak boleh diterjemahkan letter luck Anda tenggelam semakin dalam. Lah kalau orang sudah dalam kondisi deep seperti itu, Anda tenggelam, bisa-bisa dia nggak bernapas loh. Kan dia tenggelam itu. Itu satu. Ya. Yang kedua, ada lagi yang saya pernah baca di sebuah buku yang ditulis oleh salah satu penulis dan pengajar hipnoterapi terkenal sekali di Amerika. Saya tahu konteksnya ini sangat bagus. Artinya kita memberikan orang anchor supaya dia bisa semakin rileks. Jadi yang diberi anchor itu adalah dengan anchor warna merah. Jadi sugestinya adalah setiap kali Anda melihat warna merah, baju merah, lampu merah, apapun yang berwarna merah, Anda langsung masuk ke dalam kondisi yang begitu rileks dan menyenangkan seperti yang sekarang Anda alami. Nah, saat itu kan si klien benar-benar deep. Secara skrip, ini nggak ada bahayanya. Secara skrip loh, ya nggak salah ini. Tapi nanti kalau klien pulang ke rumah, dia nyetir mobil atau naik sepeda motor, dan tiba-tiba lihat lampu merah, atau orang ngerem lampu merahnya nyala, dan kalau bawah sadar yang menjalankan perintah, seperti yang disugestikan, ini bisa berdampak tidak baik. Ya, ini salah dua contoh dari kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kemungkinan yang lain itu masih banyak sekali. Tentu sekali lagi ya, dampak positifnya sangat-sangat banyak. Hipnoterapis AWGI ya, nah secara kolektif ya, saya mulai tahun 2005, 2008 saya mulai mengajar sampai sekarang, praktek sampai sekarang.
Dan dengan sekian banyak hipnoterapis ABG yang praktek ya di Jakarta ada banyak sekali itu. Tidak cuma di Rumah Insan Mulia atau I Love Me, yang terapi independen mandiri juga banyak, bisa kontak ke kantor ya, nanti bisa diberitahu alamat dan namanya. Itu secara kolektif kita kan sudah melakukan lebih dari 130.000 sesi konseling dan atau terapi kan dalam kurun waktu yang hampir 20 tahun ini. Dan dalam kurun waktu sekian lama, selama ini kan hasilnya aman gitu loh. Jadi sekali lagi hipnoterapi ini aman apabila memang dilakukan oleh memang orang yang punya kompetensi yang bagus. Demikian. Oke. Eh, apa apakah keunggulan dari hipnoterapi ini dibandingkan dengan psikoterapi yang lain, Pak Adi? Kalau dibilang keunggulan masing-masing ya, masing-masing modalitas terapi ya, itu kan psikoterapi kan adalah payung besarnya kan. Di dalam itu ada misalkan pendekatan uh, punyanya katakanlah itu kita bisa pakai punyanya Freud itu psikoanalisis, kita bisa pakai CBT cognitive behavior therapy, hipnoterapi salah satu di dalamnya ya ada. Kemudian ada juga yang menggunakan apa itu EMDR ya, eye movement desensitization to reprocessing, dan masih banyak lah. Ya. Setiap pendekatan ini pasti punya kelebihan dan keterbatasan. Ya. Nah, dari apa yang saya baca, hipnoterapi ini sangat cepat. Jadi misalkan kalau dengan cara lain itu butuh waktu katakanlah bisa 5 sesi, 10 sesi, begitu. Hipnoterapi itu paling sekitar ya 2-3 lah, 4 sesi lah itu bisa. Tapi ada tapinya nih. Intensitas kita melakukannya itu seperti yang tadi kita sudah diskusikan kan sampai 3-4 jam benar nggak? Ya. Dan itu benar-benar deep sekali. Sementara yang lain itu katakanlah melakukannya 1 jam. Ya, 1 jam. Bisa jadi loh, bisa jadi kalau misalkan hipnoterapi itu kita cicil-cicil, kita lakukan 1 jam hari ini, besok 1 jam, ya berarti bisa 4-5 sesi kan? Oh, ya. Sementara yang lain itu ada ini ya di video yang tadi saya cerita mengenai klien yang takut sama burung itu kan di kelas ya ada putar itu. Jadi setelah di terapi dengan sugesti oleh si terapis ini, hipnoterapis ini, bersesi-sesi ya dengan sugesti, nggak sembuh-sembuh. Kemudian si klien ini pergi ke seorang profesor, dia adalah seorang psikoterapis yang mempraktikkan teknik ini, CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dalam waktu hanya 45 menit loh, fobianya sembuh, langsung sembuh. Hebat ya. Jadi kembali lagi itu bergantung seberapa fasih, seberapa ahli, seberapa skillful si terapisnya. Ya, demikian. Jadi kalau misalkan seseorang Anda misalkan mau ditangani dengan pendekatan misalkan pakai CBT, ya sudah, Anda lakukan dulu tuh sungguh-sungguh dibantu dengan cara ini sampai beberapa waktu Anda lihat ada evaluasi. Ya, jangan ini CBT sekarang 1 sesi, kok kayaknya kok belum maksimal, pergi ke sana shop. Ya jadi jangan shopping lah. Itu juga kurang baik gitu loh. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keterbatasan, tinggal kita merasa kita paling cocok dengan yang mana. Demikian. Jadi ini bukan masalah uh, mana lebih bagus dari yang mana, tidak. Tapi satu, klien merasa lebih cocok dengan yang mana. Karena ada yang juga merasa, saya nggak cocok nih dengan hipnoterapi, saya nggak bisa, saya nggak cocok. Cocoknya apa? Ya saya cocoknya dengan inilah, dengan konseling. Silakan kalau mau konseling. Saya cocoknya dengan inilah, dengan didoakan. Ya monggo. Ya. Nah, kalau kita compare head to head, ini juga agak susah. Karena tadi saya sudah bilang, Ya. rata-rata kan cuma setengah jam. Kayak tadi kan ada dokter yang mempraktekkan 30 menit ya. 20 Ya, sampai 30 menit. oke. Ada yang kan yang cuma 1 jam. Ada juga loh hipnoterapi loh. Hipnoterapi tapi dia prakteknya cuma 1 jam, kan ada begitu kan? Hmm. Nah, sementara kita tuh ada yang melakukan sampai 4 jam. Ada juga, ini cerita nih dari klien juga. Ada juga hipnoterapis yang melakukan terapi itu maraton. Hebat nggak? Mulai pagi jam 9 sampai sore jam 6. Wih, saya bilang dahsyat ini. Dengan break makan siang. Saya tanya, hasilnya gimana? Nggak ada. Jadi ini bukan seberapa lama kita melakukan, tapi seberapa skillful kita, seberapa cakap dan kompeten kita menggunakan tools yang kita punya. Nah, hipnoterapi hanyalah salah satu tools. Demikian, Christine. Iya. Kalau ini saya boleh cerita sedikit ya Pak Adi ya.
Dari pengalaman pribadi saya, bercermin dari klien-klien yang saya tangani, hipnoterapi ini keunggulannya, atau hal yang saya kagumi lah, kalau bicara keunggulan nanti dianggap saya membandingkan dengan teknik yang lain. Hal yang saya kagumi dari hipnoterapi ini, setelah klien menjalani sesi hipnoterapi, kesadarannya bertumbuh. Kesadarannya yang bertumbuh ini membuat dia menjadi lebih bijaksana untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang berpotensi untuk menyakiti dirinya kembali dengan aspek yang sama. Jadi karena dia sudah lebih paham, dia sudah belajar dari pengalaman, ya sudah mendapatkan insight gitu. Jadi ini mencegah dia untuk terjadi lagi hal-hal yang eh, pernah dia alami karena tadi kesadarannya tadi bertumbuh. Ini satu hal yang saya kagumi dari hipnoterapi ya. Ini banyak sekali Pak Adi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Rasanya makin malam makin panas ya. Tapi Oh, sayang sekali waktunya sudah harus kita kita akhiri. sampai 9.30 deh, sampai 9.30. Sampai, jadi apa yang harus disiapkan oleh klien untuk klien yang ini, klien yang ingin menjalani hipnoterapi Pak Adi? Nomor satu, dia harus siap dan bersedia. Itu, Mm-mm. ya. Kemudian dia perlu terbuka, cerita Hmm. apa adanya. Karena dia harus percaya pada terapisnya, ya. Kalau dia tidak percaya, tidak bisa. Dan terapis itu dia bekerja dengan kode etik. Artinya, Hmm. tidak boleh klien itu cerita. Satu contoh misalkan, saya tangani seorang istri. Dan suaminya nunggu di depan itu, di ruang praktek itu, di mana di ruang tunggu. Isinya di dalam ruang praktek. Ada hal-hal yang sangat pribadi yang isinya ceritakan kepada saya, yang suaminya juga nggak tahu. Hmm. Setelah selesai sesi itu, suaminya tanya, tadi istrinya masalahnya, istri saya masalah apa? Saya bilang, oh saya nggak boleh cerita dong. Mm-mm. Yang penting sekarang masalah sudah selesai. Ya. Jadi klien harus siap, dia harus bersedia. Dan dia datang ke terapis itu atas kesadarannya sendiri. Bukan dia disuruh, bukan dia itu dipaksa, bukan dia itu diancam. Ya. Nah, kalau dia sudah siap dan dia bersedia, dia percaya sama terapisnya, sepenuhnya loh ya, maka eh, proses itu akan menjadi mudah. Hmm. Kemungkinan dia berhasil mengatasi masalahnya itu menjadi sangat tinggi. Tapi kalau dia tidak percaya, nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Harus harus siap. Satu lagi, selain persiapan itu, sebelum jumpa terapis, biasa kan terapinya pagi kan, ya kan? Ya. Pastikan malam itu tidurnya harus cukup. Kemudian pagi tolong sarapan dulu. Karena jangan berpikir Anda tuh cuma duduk diajak bicara 3-4 jam, saya kasih tahu loh. Itu banyak klien itu setelah selesai terapi itu langsung lapar dia, betul? Jangankan cuma klien, terapisnya juga langsung lapar itu. Nah, itu. Dan proses terapi, khususnya hipnoterapi itu dari pengalaman saya pribadi itu bukan hal yang sederhana. Terapis itu harus menyiapkan dirinya dengan baik. Ya, jadi satu, kalau ini buat teman-teman biar tahu ya. Jadi mengapa kami, kalau saya dalam satu hari itu tidak mau nangani 2 klien. Ya, kalaupun 2, yang pagi saya kasih terapi full protokol bisa sampai 4 jam, sorenya tuh hanya konseling. Saya nggak mau 2. Saya ada dengar cerita tuh, Ibu Christine ini di Jakarta sehari 2. Setelah 4 hari melakukan sehari 2, teler pulang tuh sudah diem, nggak bisa pikir, nggak bisa bicara, benar? Itu drain. Sampai nama kliennya pun lupa sudah ya. Nah, Tapi itu jadi berita bagus, Pak. Artinya terapisnya menjaga kode etik benar tuh. Karena bukan karena lupa klien. lupa klien. Nah, jadi terapis itu malam tidurnya harus cukup. Kemudian kalau sesi terapi orang kan biasanya jam 10 pagi. Maka bangun pagi itu harus dalam kondisi mood yang bagus. Kemudian berdoa, mungkin baca kitab suci atau meditasi ya. Intinya adalah harus menjaga pikiran dan hati itu tenang damai. Karena vibrasi seorang terapis itu sangat besar pengaruhnya terhadap klien. Jadi kalau um, kita terapis itu dalam kondisi mood yang bagus, waktu jumpa klien di ruang praktek, secara vibrasi kita sudah memberikan dampak positif pada klien. Makanya harus selain menenangkan pikiran, meditasi, doa, atau mungkin baca kitab suci, kemudian harus sarapan,
baru kemudian pergi ke tempat praktik jumpa klien. So ini terapi itu hal yang sangat serius, nggak bisa dibuat main-main. Persiapannya juga tidak main-main. Jadi nah kalau saya tidak ada klien itu, wah saya bisa tidur jam 12, jam 1. Enak banget ya. Malam-malam baca buku, nonton YouTube, wah happy banget. Ada klien nggak berani. Soalnya begitu kita kurang tidur sebagai terapis, Christine tahu lah. Itu ngomong pun bisa belepotan itu, benar nggak? Jadi demikian. Terapisnya jangan sampai kurang tidur jadi cranky, Pak Adi. Ya. Nah, itu hal Ini yang satu sangat serius. pertanyaan penutup. Ya, Apakah setelah hipnoterapi itu masalah itu atau gangguan itu bisa hilang selamanya atau bisa kambuh lagi, Pak Adi? ini pertanyaan yang sering diajukan oleh para klien. Jadi jawabannya adalah satu, tidak ada yang permanen di semesta alam ini ya. Yang ada, yang permanen adalah ketidakpermanenan itu. Jadi kalau misalkan lo ya, eh, seseorang ini sudah berhasil dibantu mengatasi masalahnya dia, maka tugasnya dia adalah untuk menjaga, memelihara, menguatkan perubahan positif ini. Misalkan ini seorang anak yang adiksi dengan gadget gawai, main game aja, atau nonton YouTube, atau ngechat saja sama temannya. Akar masalahnya kan dia kesepian. Tidak, orang tua tidak hadir dalam hidupnya dia. Setelah ini kita bantu netralisir, anak itu sudah tidak lagi melekat pada gawainya, ya orang tua itu harus hadir dalam hidupnya dia. Atau misalkan ada ini teman, dia katakanlah dia ini perokok, sekian puluh tahun dia merokok, dibantulah diatasi, sudah enak nih. Tapi dia masih kumpul sama teman-teman yang merokok. Nah, cepat atau lambat itu dia pasti terpengaruh. Bayangkan kalau dia nggak merokok, temannya ngolok-ngolok dia. Terus temannya sengaja disebulkan ke wajahnya. Begitu. Sehari dia kuat, 2 hari dia kuat, 3, 4, 5 hari gimana? Jebol dia. Jadi Hmm. setelah proses terapi selesai, klien sudah berubah, maka tugasnya klien adalah dia harus memelihara ini, menjaga perubahan ini untuk bisa konsisten. Soalnya kalau tidak, ya namanya dia bisa balik lagi. Apapun kondisinya dia bisa balik. Ya, kalau dia di dalam relasi yang toksik, dia harus keluar dari relasi itu. Dia dalam lingkungan kerja atau lingkungan yang toksik, ya yang tidak bagus, di komunitas yang tidak bagus, dia harus keluar dari komunitas itu, cari komunitas yang baru. Sebagai penutup, saya mau menambahkan sedikit yang tadi Christian cerita, mengapa orang-orang itu kalau di hipnoterapi mereka mengalami peningkatan kesadaran? Kan begitu tadi kan? Ini karena saat mereka di terapi kan mereka masih sadar. Ya. Dan mereka kan bisa tahu tuh. Mereka kan tahu, oh ini karena dulu saya mengalami ini. Oh ini karena saya mengalami itu. Dengan mereka mengetahui apa yang mereka alami, mereka mengambil hikmahnya kan. Oh Ya. jadi saya begini karena dulu saya seperti itu. Dan Hmm. saya sekarang ini adalah saya yang sudah dewasa, bukan lagi seperti yang dulu yang kecil. Pemahamannya sudah berbeda. Klien yang dulunya yang bermasalah yang karena dulu dia ternyata kecil itu pernah uh, mendapat perlakuan yang kurang tepat dari orang tuanya ya. Misalkan orang tua Hmm. sering ribut atau sering meninggalkan dia. Setelah dia mengerti akar masalahnya dia naik kesadarannya. Oh, kalau begitu supaya anak-anak saya tidak mengalami seperti yang saya dulu alami, saya nggak boleh loh melakukan apa yang dulu orang tua saya lakukan pada saya yang negatif ini. Nah, dia mengalami peningkatan kesadaran. Ini yang akan membuat nanti kalau dia jumpa kondisi yang kurang lebih sama dengan yang dulu dia alami, dia lebih kuat. Ya, pada saat kesadaran meningkat, apa yang dulunya masalah bukan lagi menjadi masalah. Itu kan dari sisi perspektif penilaian bagaimana kita memaknai sebuah kejadian. Demikian. Ya. Sedikit sharing Pak Adi. Biasanya beberapa klien yang mem- bukan mengaku ya, bukan mengatakan bahwa kambuh sebenarnya bukan kambuh, tetapi ada beberapa kasus itu simptomnya sama tapi akar masalahnya berbeda. Jadi pikiran bawah sadar, kemudian apa sih simptom? Simptom kan sebenarnya adalah upaya dari pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi kepada pikiran sadar bahwa ada masalah di bawah sini. Jadi karena simptom ini dianggap berhasil menjadi
alat komunikasi dari pikiran sadar ke bawah sadar, maka pikiran bawah sadar ini nggak mau cari simptom yang lain, cari simptom yang sama untuk memberitahu bahwa ada dua permasalahan berbeda yang perlu disampaikan kepada pikiran sadar. Gitu. Ya. Nah, klien tidak memahami hal ini, menganggap kan merasa terganggu karena simptomnya kan, karena Ya. gangguannya. Jadi dia menganggap kok saya kambuh. Karena memang pikiran sadar tanpa melalui hipnoanalisis memang tidak bisa kan untuk menemukan ini masalahnya Ya. di mana sih. Ya. Umumnya seperti itu. Jadi poinnya adalah apabila Anda merasa masih kurang nyaman, silakan komunikasikan dengan hipnoterapisnya, dengan terapisnya. Ya. Gitu. Jadi harus kooperatif. Jadi termasuk yang tadi rasanya kenapa punya efek samping, diskusikan dengan hipnoterapis. Hipnoterapis akan memberikan bimbingan. Ada pengetahuan-pengetahuan sehingga membuat Anda menjadi lebih yakin dengan hasil yang Anda capai tadi. Demikian sih dari saya. Ya, ini satu lagi ya. Biasanya klien itu ekspektasinya terlalu tinggi. Mereka berharap masalah yang sudah mereka alami sekian lama ini, itu jumpa hipnoterapis cuma nah udah langsung sembuh itu. Itu nggak boleh. Ya kita sih berharap seperti itu ya, dalam satu sesi, dua sesi sudah kelar, sudah beres. Tapi berilah diri Anda waktu untuk menjalani prosesnya sampai tuntas. Kalau satu sesi belum, lanjutkan ke sesi kedua. Belum, selanjutnya maksimal 4. Ada nih teman-teman baik saya, teman saya sekolah dulu ya. Tiba-tiba WA saya, dia bilang, Pak Adi ini keponakan saya, namanya ini sudah dewasa juga ya, umur sudah 40 sekian. Itu sudah ke murid Bapak, tapi kok nggak berhasil? Saya rekomendasi juga bukan nama sembarangan ini. Saya tanya ke murid ini, saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, Pak, saya sudah lakukan ini. Oh, secara protokol semua sudah benar. Nah, di pertemuan ketiga, ternyata si klien, sebenarnya sudah perubahannya bagus, tapi di pertemuan ketiga, si klien ini didaftarkan oleh istrinya, dan dia nggak mau ditangani. Datang cuma ngobrol. Dia bilang, saya sudah nyaman kok. Nah, saya bilang sama teman saya ini, kalau dia memang merasa tidak nyaman, ya dia harus ngomong benar, seperti yang Christian bilang, dia harus ngomong ke terapisnya untuk kita jadikan solusi. Dan juga banyak yang begini, Pak Adi saya sudah ditangani oleh muridnya Bapak, namanya ini, oke ya saya tahu. Dia melakukan, dia cerita ini, saya di ini Pak, saya diregresi, dia ngerti loh, saya diregresi, saya begini, gini. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Loh, kalau suruh saya menilai kan susah saya. Saya bilang, saya tidak dalam posisi melakukan evaluasi loh, atau penilaian. Karena ini sangat situasional. Keputusan yang dilakukan oleh seorang hipnoterapis dalam konteks terapi yang dia lakukan itu berdasar temuannya di ruang praktek. Saya tidak ada di dalam ruang praktek, saya bilang. Saya tidak boleh memberikan komentar apapun. Saya bilang, kalau Anda ada yang sesuatu kurang jelas, tanya terapis Anda. Soalnya kalau saya tidak ngerti dan saya salah kasih komentar, saya khawatir loh, jangan-jangan statement saya ini akan menganulir hasil positif yang telah dicapai begitu. Nah, ini juga banyak yang seperti itu, minta penilaian. Ya, jadi teman-teman, saran saya adalah Anda yakin pada terapis Anda, berikan diri Anda waktu sampai maksimal 4 sesi. Baru kemudian Anda, kalau merasa nggak bisa, belum optimal, Anda boleh cari terapis yang lain. Jadi demikian. Oke, ini ada yang fobia cicak, solusinya Dehat Teknik. Dehat Teknik bisa diperoleh di website dehat.or.id. Disclaimer dulu, Dehat Teknik ini sangat powerful untuk mengatasi berbagai fobia, cuman fobia istri yang nggak bisa ya, teman-teman. Jadi saya perlu disclaimer terlebih dahulu. Ini nyindir ini Karena namanya. istri tetap harus dihormati ya. Nyindir ini ya. Demikian terima kasih Pak Adi atas waktu luang Pak Adi untuk Sama-sama. hadir di ruang ini dan memberikan edukasi pada teman-teman. Silakan jika ada penutup dari Pak Adi untuk teman-teman dan malam hari ini. Oke, intinya gini teman-teman ya, seperti yang Christian sudah sampaikan, kita semua ini berhak dan layak untuk bahagia ya. Dan kebahagiaan ini perlu diupayakan secara sadar. Kalau memang sekarang ini kondisinya kita belum optimal, marilah kita bersedia membuka hati kita untuk mengakui kita ada masalah, ada kondisi yang kurang kondusif, dan kita butuh bantuan. Maka carilah bantuan. Ya, setiap orang itu pada satu momen dalam hidupnya dia pasti butuh bantuan orang lain. Dan ini bukan aib. Kita perlu dibantu untuk bisa berkembang menjadi diri yang lebih baik.
Dan kalau kita bersedia melakukan ini, kita siap, kita bersedia, maka kesempatan atau peluang untuk kita bisa bertumbuh semakin baik itu pasti ada. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, Christine.